Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pembahasan homomorfisme gelanggang. Jadi apa itu homomorfisme gelanggang? Di sini kita punya definisi. Katakanlah saya punya gelanggang G dengan operasi tambah dan kali, kemudian gelanggang H dengan operasi pagar dan bintang. Suatu pemetaan theta yang memetakan G ke H disebut homomorfisme jika dia berlaku dua syarat. Yang pertama, si theta memetakan X tambah Y itu akan sama dengan theta X pagar theta Y. Dan syarat yang kedua adalah theta X kali Y itu harus sama dengan theta X bintang theta Y untuk setiap XY anggota G. Jadi untuk theta X tambah Y yang di sebelah kiri itu menggunakan operasi tambah dari gelanggang yang pertama, dan itu harus sama dengan pengoperasian dari hasil pemetaan X dan Y dengan operasi pagar dari gelanggang yang kedua. Begitupun untuk syarat yang kedua. Nah, jadi dia harus sama hasilnya, artinya biasanya orang katakan bahwa ini mengawetkan operasi gitu. Walaupun nanti di dalam contoh ada kemungkinan operasi pertama di sini dengan operasi pertama yang di sini juga sama misalnya gitu. Tapi kenapa saya buat simbol yang berbeda? Karena ada kemungkinan juga operasinya berbeda gitu. Oke. Jadi kalau kita ilustrasikan, kita punya himpunan G di sini, kemudian kita punya himpunan H di sini. Nah, seperti biasa bahwa pemetaan itu akan memetakan unsur di G, misalnya X gitu ya, ke suatu unsur di H menjadi theta X gitu. Kemudian misalnya di sini ada Y, dipetakan menjadi theta Y gitu ya. Nah, kemudian karena si G-nya gelanggang, maka tidak menutup kemungkinan ada penjumlahan X dan Y gitu. Dan dia akan dipetakan ke theta X tambah Y. Nah, penjumlahan yang ini itu harus sama dengan kalau si theta X dijumlahkan dengan theta Y atau dioperasikan ya. Kalau operasinya nanti berbeda. Tapi kalau misalnya operasi di dua gelanggang ini sama, ya berarti theta X ditambah theta Y gitu ya harus sama dengan theta X tambah Y. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai contoh, kita lihat di sini. Katakanlah ada sebuah theta yang memetakan bilangan bulat ke bilangan bulat modulo n dengan keduanya operasinya sama. Nah, ini kebetulan contohnya operasinya sama. Operasi pertamanya dari Z adalah tambah, operasi keduanya kali, kemudian dari modulo n operasi pertamanya tambah dan operasi keduanya juga kali. Sehingga kalau kita mau menunjukkan bahwa theta ini homomorfisme, maka kita harus menunjukkan bahwa theta X Y sama dengan theta X tambah theta Y. Dan syarat yang kedua juga X kali Y itu harus sama dengan theta X kali theta Y.
dua syarat ini harus terpenuhi. Oke, baik, kita lihat apakah dia homomorfisme. Maka kalau terpenuhi dua syarat tersebut, maka si theta itu homomorfisme. Oh ya, perlu saya tekankan juga bahwa homomorfisme atau bukannya itu berada pada si fungsinya yang memetakan himpunan ke himpunan lain. Jadi si tetanya ini yang homomorfisme atau bukan gitu. Bukan himpunannya, misalnya Z-nya homomorfisme atau Zn-nya homomorfisme, bukan. Tapi si fungsinya ya, si tetanya atau simbol lain, misalnya F gitu ya nanti ya, atau alfa dan lain sebagainya. Oke, kita tunjukkan. Jadi bagaimana si theta memetakan Z ke Zn, itu di sini ada aturannya. Misalnya ada K di Z, si K ini akan dipetakan ke K bar gitu ya, dimana K bar ini anggota Zn. Jadi theta K nya itu adalah K bar. Jadi kalau kita punya K, si K ini akan dipetakan ke K bar. Dan masih kalau kalau kalian ingat bahwa Zn itu kan modulo, artinya dia isinya kelas kongruen dari sisa hasil bagi kan gitu ya. Kalau saya punya Zn ini kan isinya 0, 1, 2 dan seterusnya sampai n-1 gitu ya. Misalnya kalau Z4 misalnya gitu, ini kan isinya 0, 1, 2, 3 gitu. Nah ini kan kelas kongruen semua, artinya bukan isinya itu bukan cuma satu angka itu, bukan hanya 0 saja, bukan hanya satu saja gitu. Tapi di 0 itu banyak isinya, terus di 1 juga banyak kekongruenannya, 2 juga sama, 3 juga sama. Itu ya. Nah, kita ambil contoh flashback sedikit. Misalnya di Z4 gitu ya, atau N sama dengan 4. Itu kalau saya punya 5 ini kongruen dengan berapa kan gitu ya. Jadi si 5 ini bisa saya buat sebagai perkalian antara 4 dikali berapa gitu ya, ditambah berapa kan gitu. Maka titik-titik atau tempat-tempat kosong ini bisa saya isi dengan 4 kali 1 ditambah 1, kan sama dengan 5 ya. Nah maka si 5 ini akan kongruen dengan 1. Jadi di kelas kongruen 1 itu isinya ada berapa? Ada 5 gitu ya, atau yang lainnya ada 9 dan seterusnya. Ini flashback sedikit ya. Nah inilah kelas kongruen 1 dan seterusnya. Nah jadi di kelas kongruen 1 itu bukan hanya ada 1 saja tok, enggak, tapi ada 5, 9 dan seterusnya. Sebelah kirinya juga sama, ada berapa? Ada -3, ada -3 ya. Dan seterusnya sebelah kiri. Nah seperti itu. Jadi aturan si tetanya ini, teta akan memetakan K kepada kelas kongruennya K. Nah untuk menunjukkan bahwa dia homomorfisme atau bukan si tetanya, berarti kita harus menunjukkan bahwa penjumlahan dari K dan L misalnya gitu ya, untuk KL nya anggota Z ini akan sama dengan apa, dan nanti apakah sama dengan theta K ditambah theta L kan gitu. Jadi kalau kita punya theta K tambah L, ini akan sama dengan menurut aturan yang ini. Menurut aturan yang ini, si theta K tambah L berarti akan dipetakan kepada K tambah L bar gitu. Nah, K tambah L bar ini kan bisa kita pisahkan ya, menjadi K tambah L, tambah L bar. Seperti halnya kalau misalnya kita
ambil contoh misal 5 tambah 3 misalnya gitu. 5 tambah 3 itu kan kalau di modulo 4 ya, 5 tambah 3 bar gitu atau 8 bar. Ini kan sama saja dengan 5 bar tambah 3 bar gitu ya. Kalau kita ambil contoh, ini kan akan sama dengan 1 bar tambah 3 bar atau sama dengan 0 gitu ya. Berarti 8 bar ini kan sama dengan 0 bar gitu. Jadi sifatnya seperti itu. Jadi kalau kita punya K plus L bar itu sama saja dengan K bar ditambah L bar. Dan ini menurut aturan si theta ini akan sama saja dengan theta K ditambah theta L. Oke. Nah, untuk syarat yang kedua berarti kita harus menunjukkan bahwa theta perkaliannya K kali L harus sama dengan theta K dikali theta L. Nah, sama juga sebenarnya. Karena sifatnya sama ya. Jadi K kali L bar itu sama saja dengan K bar dikali L bar. Atau dengan kata lain, karena K bar ini adalah theta K dan L bar itu adalah theta L, maka theta K dikali L itu akan sama dengan theta K dikali theta L. Sehingga terbukti bahwa si theta ini adalah homomorfisme. Oke. Maka theta homomorfisme. Nah, kemudian kita punya contoh yang kedua, apakah dia homomorfisme atau bukan? Kita punya alfa di sini yang memetakan bilangan kompleks ke bilangan real dengan operasi yang sama. Operasinya sama, kebetulan sama lagi ya. Nah, cara memetakannya, si alfa ini akan memetakan anggota bilangan kompleks di mana katakanlah bilangan kompleksnya Z. Z anggota bilangan kompleks. Si Z ini kalau di bilangan kompleks ini bisa kita buat sebagai X tambah YI kan gitu. Nah, si Z ini akan dipetakan oleh si alfa menjadi modulus Z. Jadi dipetakan ke bilangan realnya menjadi panjang dari dari bilangan kompleks tersebut. Jadi kalau kita gambarkan di sini bilangan kompleks gitu ya. Di sini bilangan real. Misalnya di sini ada Z1, Z2 dan seterusnya. Di sini bilangan real 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai koma-koma ya, bilangan real. Nah, katakanlah misalnya di sini saya punya di bilangan kompleksnya saya punya misalnya 1 misalnya tambah I misalnya gitu ya. Nah, 1 tambah I ini akan dipetakan ke berapa gitu kan. 1 tambah I itu akan dipetakan ke berapa. Jadi 1 tambah I kalau kita hitung modulusnya, 1 modulus dari 1 tambah I itu kan akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 2 ya. Nah, maka si 1 plus tambah I ini akan dipetakan ke akar 2, di mana akar 2 ini kan bilangan real gitu ya. Siapa yang memetakannya ya si alfa tadi. Ya, ini Z2 akan dipetakan ke theta Z2 gitu. Dan 1 plus I akan dipetakan ke akar 2, di mana akar 2 ini kan dia sebagai theta dari, katakanlah misalnya kalau 1 plus I ini misalnya Z8 gitu ya misal, maka akar 2 ini sebagai theta Z8. Nah, cara memetakannya seperti itu. Nah, apakah dengan pemetaan seperti ini si alfa bisa dikatakan homomorfisme atau bukan? Nah, kira-kira nih
kalau bentuk akar-akar dengan jumlah dari akar-akar sama nggak sih gitu ya. Walaupun nanti mungkin angkanya terlihat sama, tapi kalau dibuat akar dan dipisahkan itu kan mungkin komanya akan berbeda gitu. Kita ambil contoh misalnya Z8 ini salah satunya ya. Tapi kita perlu satu contoh lagi, misalnya berapa ya? Misalnya Z9. Kita punya Z9 katakanlah berapa ya? 2 min I misalnya gitu. Jadi di sini nanti ada Z9. Nah, Z9 ini kan akan dipetakan ke theta Z9. Theta Z9-nya itu apa? 2I ini akan dipetakan kemana kan gitu. Maka theta Z9, kita hitung. Z9 ini kalau berdasarkan aturan si alfa, maka akan dipetakan ke modulus dari Z9. Kita lihat modulus dari Z9-nya adalah akar dari 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat kan gitu, atau sama dengan akar 5. Akar 5. Nah, jadi si Z9 ini akan dipetakan ke akar 5. Nah, pertanyaannya, karena homomorfisme itu harus mengawetkan operasi. Nah, pertanyaannya, apakah theta dari Z8 tambah Z9, misalnya Z ini Z kecil harusnya ya, cuma kalau kecil jadi terlihat sama dengan 8 dan 9 ya, jadi agak dibuat besar. Pokoknya Z8 ini bukan modulo 8 ya, tapi sebuah unsur di bilangan kompleks gitu ya. Konteksnya di sini sedang membicarakan unsur Z8 ditambah Z9, Z8 dan Z9 ini konteksnya bukan bilangan modulo tapi sebagai unsur bilangan kompleks. Nah, ini apakah sama dengan kalau kita jumlahkan satu-satu gitu, Z8 ditambah theta Z9. Kan syarat homomorfisme yang pertama dia harus mengawetkan operasi pertama kan gitu. Maka kita lihat, kalau kita lihat theta Z8 tambah theta Z9 nih kita sudah punya ya. Z8-nya akar 2 tadi ditambah akar 5. Nah, kalau theta Z8 tambah Z9 berarti berapa? Z8 tambah Z9-nya berarti tambah Z9-nya ini 1 plus I ditambah Z9-nya tadi berapa? 2 min I ya. 2 min I. Ini kan sama dengan berapa? 3 saja ya, I-nya habis ya. 3. Nah, berarti theta Z9-nya adalah theta Z8 tambah Z9-nya adalah akar dari 3 kuadrat saja, atau ya ditambah 0 karena I-nya 0 ya. Gitu kan? Jadi akar 9 sama dengan ini, kalau ini tepat 3 ya. Nah, jadi yang satu tepat 3, yang theta Z8 tanpa theta Z9-nya ini ya sekitar 3 juga sih ya. Cuma 3 lebih karena akar 2 itu nilainya 1 lebih. Kemudian akar 5 itu nilainya 2 lebih. Jadi yang ini lebih besar daripada 3. Akar 2 tambah akar 5 ini akan lebih besar dari 3. Artinya dari sini kita tahu bahwa theta Z8 tambah Z9 ini tidak sama dengan theta Z8 tambah theta Z9. Jadi syarat pertama homomorfismenya tidak terpenuhi, maka
Ya, cukup satu saja dari dua syarat itu terbantahkan, maka kesimpulannya adalah si alfa ini kok jadi theta ya? Ini harusnya alfa ya. Maaf ya dari awal. Ya, theta di sini maksudnya alfa. Oke. Kok jadi theta nih ya? Karena tadi contoh pertamanya theta, jadi theta semua di sini. Alfa semua, ini alfa juga, ini alfa juga. Ini alfa, ini alfa, ini alfa. Bukan, itu nggak ada. Alfa, ini juga alfa. Nah, pokoknya semua yang theta di sini itu alfa ya. Oke, udah ya, udah semua ya. Ya, pokoknya kalau kalian temukan di sini theta berarti itu alfa. Karena di soalnya alfa. Jadi kesimpulannya adalah alfa ini tidak homomorfisme atau bukan homomorfisme. Tidak. Bukan homomorfisme. Nah, alasannya bisa juga dibuat. Kenapa? Karena ada Z8 dan Z9 tadi. Misalnya 1 plus I anggota C, atau dua-duanya kita sebutkan dulu. Dan 2 min I anggota bilangan kompleks, sehingga menyebabkan bahwa penjumlahannya itu ya alfa Z8 tambah Z9 nya tidak sama dengan alfa Z8 tambah alfa Z9. Ini tadi saya lupa, sini Z8 nya ini ya, ini Z9 nya ini. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita punya teorema di sini. Misal saya punya theta sebagai homomorfisme yang memetakan R1 ke R2. Nah, teorema pertama, maka si theta 0R1 itu sama dengan 0R2. Artinya 0R1 oleh si theta akan dipetakan ke 0R2. Jadi pemetaannya saya punya di sini R1, kemudian di sini R2, yang memetakannya adalah theta, dan si theta ini salah satunya dia memetakan 0 di sini ke 0 di sini. Jadi 0 dipetakan ke 0 lagi. Dan kalau dia homomorfisme maka si R-nya kita anggap sebagai gelanggang, R2-nya juga sebagai gelanggang. Oke. Dan theta 0R1 ini berada di domain ya, berada di kodomain, berada di R2. Jadi di sini ada 0R2 karena dua-duanya gelanggang, jadi dua-duanya punya unsur 0. Tapi si 0R2 ini merupakan hasil pemetaan dari 0R1 atau theta 0R1. Nah, pertanyaannya apakah betul kan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah theta min X itu akan sama saja dengan min theta X. Jadi si min X ini akan dipetakan oleh theta ke suatu nilai yang nilainya itu akan sama dengan inverse dari
theta x, inverse penjumlahan dari theta x. Kemudian yang ketiga, si I di R1 atau I itu unsur kesatuan atau 1 gitu ya, 1 di R1 itu akan dipetakan oleh si theta ke 1 di R2. Walaupun sebenarnya kan tidak semua 1 itu akan dipetakan ke 1 di R2. 1 di domain itu tidak selalu dipetakan ke 1 di R2. Kenapa? Karena ada juga pemetaan yang atau homomorfisme yang dia memetakan seluruhnya ke 0 ya. Jadi semua anggota di domainnya itu akan dipetakan ke 0. Maksudnya ada kasus seperti itu. Maka kapan 1 di domain di R1 itu akan dipetakan ke 1 di R2 ke kodomain. Nah, ada syaratnya. Syaratnya adalah jika si tetanya itu bukan pemetaan 0 dan kodomainnya merupakan daerah integral. Nah, dengan kondisi seperti itu maka si 1 di R1 itu akan dipetakan ke 1 di R2. Kita lihat buktinya. Bukti yang pertama, yang pertama apa? Kita punya apa? Kita punya 0R1. 0R1 ini ada di mana? 0R1 ini berada di R1 jelas. Kemudian kita punya R2. R2 berada di mana? 0R2 maksudnya. 0R2 berada di R2 dan kita punya theta 0R1. Theta 0R1 berada di mana? Berada di R2 ya. Jadi 0R2 berada di R2 karena dia memang anggota R2 dan theta 0R1 dia berada di R2 karena dia merupakan hasil pemetaan dari satu unsur di R1. Oke. Nah, kita tahu bahwa 0R1 itu karena dia sebagai unsur kesatuan atau identitas terhadap penjumlahan, kalau biasanya kita pakai operasi penjumlahan gitu ya. Ini kan bisa saya buat sebagai 0R1 ditambah 0R1. Betul ya, 0 tambah 0 sama dengan 0. Artinya kalau saya punya theta 0R1 ini bisa saya buat sebagai theta 0R1 ditambah 0R1. Dan menurut definisi homomorfisme, bahwa kalau suatu pemetaan homomorfisme itu akan menyawatkan operasi pertama. Jadi ini akan sama saja dengan theta 0R1 ditambah theta 0R1. Kemudian kita tahu juga bahwa 0R2 itu berada di R2 dan theta 0R1 juga berada di R2. Karena 0R2 itu sebagai suatu identitas penjumlahan, katakanlah begitu ya, 0R2 ini, maka kalau 0R2 ini kita operasikan dengan unsur yang lain di R2, kita ambil misalnya theta 0R1. Jadi theta 0R1 kan di R2 ya. Kita operasikan dengan 0R2, maka hasilnya kan tidak berubah. Ya, hasilnya tidak berubah. Hasilnya apa? Tetap dia theta 0R1 karena 0R2-nya sebagai identitas. Nah, dari dua persamaan ini, persamaan pertama misalnya ini persamaan kedua, berarti kan kita bisa persamakan ya, karena dua-duanya sama dengan theta 0R1. Nah, dua-duanya sama dengan theta 0R1, sehingga kesimpulannya bahwa theta 0R1 ditambah
theta 0 R1 itu akan sama saja dengan 0 R2 ditambah theta 0 R1. Nah, ini kan tinggal ditambah kedua ruas dengan negatif 0 R1 ya, atau ditambah dengan inversnya salah satu ya. Nah, coret gitu ya. Gampangnya begitulah. Jadi theta 0 R1 sama dengan 0 R2. Jadi 0 di domain itu akan selalu dipetakan 0 di kodomain oleh suatu fungsi yang merupakan homomorfisme. Jadi syaratnya dia harus homomorfisme dulu, baru bisa kita pastikan bahwa 0 akan dipetakan ke 0. Nah, kemudian yang kedua dan yang ketiga belum ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa theta min x itu akan sama dengan min theta x. Theta min x itu sama dengan min theta x gitu ya. Maka 0 R2 sebagai identitas dari unsur-unsur yang berada di kodomain. Atau karena kita tahu tadi bahwa di teorema yang pertama, karena theta 0 R1 itu sama dengan 0 R2 dan theta 0 R1 sama dengan ini, maka bisa kita tuliskan bahwa 0 R2 itu sama dengan theta x ditambah theta min x. Itu kan. Sehingga kalau saya hilangkan gitu ya, atau saya ingin, karena kita mau menunjukkan theta min x itu sama dengan min theta x, dan di persamaan ini kita sudah punya theta x, berarti kita butuh min theta x nya. Nah, untuk itu maka si theta x ini harus kita hilangkan. Caranya ya kita jumlahkan dengan, atau kita operasikan dengan inverse-nya, kan begitu. Jadi bagaimana cara menghilangkan theta x? Berarti kita operasikan dengan inverse-nya. Apa inverse theta x? Yaitu min theta x. Sehingga untuk menghilangkan theta x kita perlu min theta x. Min theta x tambah theta x tambah theta min x. Nah, di himpunan mana semua operasi ini terjadi? Semua operasi ini terjadi berada di kodomain, di R2 ya. Semua ini terjadi di R2 karena isinya theta semua. Nah, berarti kita punya di sini min theta x ditambah 0 R2. Ini kan hasilnya apa? Karena 0 R2 sebagai unsur 0 atau sebagai identitas penjumlahan, maka ini hasilnya tetap min theta x. Dan yang sebelah kanan ini karena theta x ketemu dengan inverse-nya, maka jadinya 0 kan, jadi 0 R2 juga. 0 R2-nya kita tidak perlu tuliskan. Ini nggak perlu kita tuliskan. Jadi yang tersisa hanya theta min x. Nah, jadi min theta x itu ternyata sama saja dengan theta min x, atau sebaliknya sama saja ya. Nah, itulah bukti bahwa min theta x atau theta min x itu sama dengan min theta x ya. Min theta x sama saja dengan theta min x. Kemudian untuk yang ketiga, bahwa
1R1 itu akan dipetakan ke 1R2 dengan syarat bahwa tetanya bukan pemetaan 0 dan R2-nya merupakan daerah integral. Nah, jadi kalau 0 tadi nggak bersyarat ya, 0 akan selalu dipetakan ke 0. Ya syaratnya cuma satu, bahwa pemetaannya homomorfisme. Tapi kalau yang satu ini unsur kesatuan ini tidak selalu dipetakan ke satu lagi, tapi dia punya syarat bahwa pemetaannya bukan pemetaan 0 dan kodomainnya harus daerah integral. Kita lihat buktinya. Kita tahu bahwa si theta x, misal gitu ya, misal theta x ini sama dengan y ya gitu ya. Ini unsur di kodomain ya, unsur di R2 ya, unsur di kodomain. Tulis deh R2. Katakanlah theta x itu sama dengan y. Artinya x akan dipetakan ke y gitu ya di R2 ya. Dengan y-nya tidak sama dengan 0. Karena 0 akan dipetakan ke 0 lagi. Tidak sama dengan 0. Kemudian misalnya kita tahu bahwa katakanlah si i-nya kita belum tahu akan dipetak si 1 itu kita katakanlah belum tahu akan dipetakan ke satu lagi gitu ya. Jadi 1 di R1 itu anggaplah kita belum tahu akan dipetakan ke 1 di R2. Jadi misalkan saja si 1 di R2-nya itu sebagai theta dari suatu unsur di domain. Artinya P itu akan dipetakan ke 1 di R2. Nah, tujuan kita kan menunjukkan bahwa si theta P ini adalah sebagai si P ini adalah sebagai 1R1 kan gitu ya. Nah, karena kita punya Y itu sebagai theta X, Y itu sebagai theta X, dan X ini bisa kita buat sebagai perkalian 1 dikali X kan gitu ya. Nah, jadi theta 1 dikali X, karena X ini berada di R1 maka satunya juga harus 1R1 dikali X. Nah, berdasarkan definisi homomorfisme, karena tetanya homomorfisme, maka ini sama saja dengan theta 1R1 dikali theta X kan gitu. Nah, kita punya persamaan pertama. Jadi Y sama dengan theta 1R1 dikali theta X. Nah, karena Y itu ada di R2 dan Y juga dan I R2 itu ada di R2 gitu ya. Ini kan Y-nya ada di R2, kemudian I R2 juga ada di R2 ini ya. Ini juga ada di R2. Maka kalau kita tuliskan Y ini kan bisa kita tulis sebagai 1 R2 dikali Y kan gitu ya. Nah, atau karena 1 R2-nya sama dengan theta P, maka bisa kita tulis sebagai theta P dikali theta X kan gitu. Ini persamaan kedua. Nah, dari kedua persamaan ini, karena kedua-duanya merupakan Y juga, maka dari 1 dan 2 kita bisa tuliskan bahwa theta IR1 dikali theta X ini sama dengan apa? Sama dengan theta P dikali theta X. Kan gitu ya. Nah, di sini karena kita jangan coret-coret nih, karena ini operasinya operasi perkalian. Kita nggak bisa coret langsung theta X dengan theta X. Kenapa nggak bisa coret
langsung seenaknya aja gitu ya, misal gini, oh ternyata ini P-nya sama dengan 1R1 gitu ya, nggak boleh ya, karena mereka semua ini berada di R2, di mana R2-nya itu adalah daerah integral, bukan lapangan. Kalau lapangan bolehlah kita coret-coret ya, karena mereka punya inverse. Tapi kalau di daerah integral belum tentu punya inverse-nya, karena tidak semua daerah integral itu lapangan. Yang pasti itu semua lapangan pasti daerah integral. Sehingga untuk memanipulasinya kita harus melakukan apa tuh namanya, penjumlahan saja ya, penjumlahan. Kalau apa, anak sekolah biasanya pindahin aja ke kiri gitu semua gitu kan, gitu ya, kita pindahin ke kiri nih, atau dioperasikan dengan unsur yang sama gitu. Jadi di sini kita punya theta 1R1 dikali theta X ya, dikurangi theta P dikali theta X sama dengan 0 kan gitu. Nah, karena atau kita kita distribusi dulu nih, keluarkan theta X-nya, maka theta X dikali theta 1R1 dikurangi theta P kan gitu ya. Nah, sama dengan 0. Nah, karena kita tahu di awal bahwa theta X-nya tidak sama dengan 0 ya, karena theta X tidak sama dengan 0, kemudian si R2-nya itu daerah integral, maka perkalian yang menghasilkan 0 itu dihasilkan salah satunya harus 0. Ini kan perkalian 0 nih. Ini dikali ini kan gitu ya, sama dengan 0. Maka theta X-nya yang 0 atau ini yang 0. Tapi theta X gak mungkin 0, berarti ini yang 0 kan gitu. Maka theta 1R1 dikurangi theta P lah yang 0. Nah, sehingga theta 1R1 sama dengan theta P. Nah, jadi theta 1R1 sama dengan P, maka maka 1R1 sama dengan P. Nah, sehingga kalau 1R1 sama dengan P atau theta 1R1, kita nggak perlu ini sebenarnya, bukan itu yang dicari ya. Nah, tapi kita mau menentukannya theta 1R1-nya sama dengan apa kan gitu ya. Theta 1R1-nya sama dengan theta P, maka theta 1R1 ini sama dengan theta P itu kan tadi sama dengan 1R2 kan itu, 1R2. Nah, sehingga dengan kondisi yang seperti tadi bahwa R2-nya daerah integral, maka bisa kita pastikan si 1 di R1 itu akan dipetakan ke 1 di R2. Gitu. Oke, berarti terbukti semuanya dari teorema tersebut benar. Nah, kemudian di sini kita ada definisi inti homomorfisme. Jadi apa itu inti homomorfisme? Misal saya punya pemetaan theta dari R1 ke R2 itu suatu homomorfisme, maka inti theta itu sama dengan X anggota R1, di mana theta X-nya itu sama dengan 0 R2. Jadi inti homomorfisme adalah bagian dari domain, karena isinya itu adalah anggota-anggota di R1, tapi nggak semua anggota R1 ya. Yang mana saja?
yaitu anggota R1 yang dia dipetakan ke 0 di R2 gitu. Jadi misalnya gini nih. Kita punya R1 di sini, kita punya R2 di sini. Di sini ada 0, di sini juga ada 0 kan gitu ya. Ini ada isinya misalnya X, Y, Z, A, B dan seterusnya gitu ya. Nah, si X ini dipetakan ke, misal X ini dipetakan ke 0, Y ini ke 0 misalnya gitu, 0 ke 0, Z dipetakan ke 0, A dipetakan ke yang lainnya gitu misalnya. B juga ke yang lainnya. Nah, maka inti dari theta ini misalnya yang memetakannya theta, inti dari theta untuk kasus ini yaitu X, Y, 0 dan Z gitu. Inti theta di sini adalah X, Y, 0, Z gitu. Karena X, Y, 0 dan Z inilah yang anggota domain yang dipetakan ke 0 di R2 itu ya. Jadi inti itu adalah anggota domain yang petanya itu adalah 0 di kodomain. Nah, contoh misalnya kita punya theta yang memetakan Z ke Zn seperti tadi ya, ke modulo N, dimana K-nya akan dipetakan ke K bar. Nah, karena definisi inti tadi, maka theta L itu akan dipetakan ke 0 bar, atau theta L sama dengan 0 bar sama dengan L bar. Nah, L bar ini apa? L bar ini adalah suatu bilangan yang N itu habis membagi L. Artinya L bisa dibuat sebagai N dikali sesuatu. Karena tadi modulonya modulo N ya. Modulonya modulo N. Berarti si L bar ini sama dengan 0 bar kalau si L ini bisa kita buat sebagai perkalian N dikali sesuatu. Contoh misalnya kalau di Z4 ya, contoh nih ya. Z4 itu kan 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, maka 8 itu bisa kita buat sebagai 4 dikali 2 kan begitu. Nah, 8 inilah sebagai 0 bar gitu. Karena 8 bisa dibuat sebagai 4 dikali sesuatu, karena kita sedang membicarakan modulo 4. Tapi secara umum kalau kita membicarakan modulo N, maka L barnya ini itu akan sama dengan 0 bar jika L-nya ini bisa kita buat sebagai N dikali sesuatu, atau N habis membagi L. N habis membagi L. Maka inti theta dari pemetaan seperti ini adalah L, di mana L-nya itu yang bisa dibuat sebagai perkalian antara N dengan sesuatu. Itu contohnya tadi misalnya untuk modulo 4 itu berarti inti tetanya misalnya contoh ya. Contoh misalnya untuk Z ada pemetaan misalnya, pemetaan alfa dari Z ke Z4 misalnya. Maka inti alfanya itu sama dengan ini banyak sekali ya sebenarnya. Ini titik-titik aja lah. Titik-titik misalnya 0, 4 gitu ya. Kemudian 8 dan seterusnya. 12 gitu dan seterusnya. Nah, itulah inti alfa atau anggota-anggota yang mempunyai atau yang dipetakan ke 0 di R2. Oke ya. Kemudian kita punya teorema di sini bahwa jika theta pemetaan 1,1, maka inti theta itu sama dengan 0R1.
Kemudian teorema yang kedua bahwa A anggota R dan B anggota inti theta, maka A dikali B itu tetap saja anggota inti theta. Nah, sekarang kita lihat buktinya untuk teorema ini. Yang pertama, jika theta pemetaan 1,1, maka inti theta itu sama dengan 0R1. Jadi kalau pemetaan 1,1 dan kita tahu bahwa 0R1 ya di teorema sebelumnya yang tadi 0R1 itu akan dipetakan ke 0R2, maka sudah jelas dari situ saja sudah jelas bahwa inti tetanya itu hanya 0R1 gitu ya. Kita tahu bahwa kita ingat gitu ya. Ingat bahwa theta 0R1 ini sama dengan theta bukan theta. Sama dengan 0R2 ya. Pertama ingat bahwa theta 0R1 itu sama dengan 0R2. Dan kemudian kita lihat bahwa kalau pemetaan 1,1 itu kan pemetaan 1,1 itu kan kalau kita punya misalnya theta A sama dengan theta B ya, maka A sama dengan B kan gitu ya. Dari definisi fungsi 1,1 atau pemetaan 1,1 itu kalau ditemukan dua peta yang sama, maka dia pasti berasal dari sumber yang sama gitu. Nah, jadi theta A sama dengan theta B, maka A sama dengan B, di mana AB-nya ini anggota domain. Nah, berarti untuk menunjukkan ini kita misalkan saja, misal kita punya theta yang lain, kita punya anggota inti theta yang lain gitu ya, katakanlah X, ini anggota inti theta yang lain, anggota inti theta juga, maka theta X itu kan sama dengan 0 berdasarkan definisi berdasarkan definisi inti theta ya, 0R2. Nah, jadi kita punya theta X yang petanya 0R2, dan kita juga punya theta 0R1 dari soal ini yang dipetakan ke 0R2. Jadi kita punya theta X sama dengan theta 0R1. Karena pemetaannya kita batasi segini aja. Karena tetanya itu 1,1, maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa X sama dengan 0R1. Ya, ternyata kalaupun ada yang lain, ternyata dia juga kan 0R1 juga. Jadi artinya anggota dari inti tetanya itu hanya ada satu, yaitu 0R1 saja. Gitu. Kemudian untuk bukti yang kedua, bahwa kalau kita punya anggota R gitu ya, anggota R ini maksudnya R domain ya. Kita kasih R1 saja ya. Kita punya A anggota R1 gitu ya. Kemudian B anggota inti theta, maka A dikali B itu juga anggota inti theta. Nah, kita lihat bahwa B anggota inti theta, akibatnya si B theta ya. Theta B itu akan sama dengan 0R2 ya. Karena B anggota inti theta, maka karena B anggota inti theta, maka theta B sama dengan 0R2. Nah, bagaimana dengan AB? Apakah A kali B anggota inti theta? Nah, kita lihat apakah theta AB sama dengan 0 kan gitu ya.
Kalau dia sama dengan 0, maka kalau theta AB sama dengan 0, maka AB-nya pasti anggota inti theta. Nah, kita lihat benar gak sih kalau kalau AB-nya ini sama theta AB-nya sama dengan 0 kan itu. Nah, theta AB itu kan bisa kita buat sebagai, karena si tetanya ini homomorfisme ya. Karena tetanya homomorfisme, maka kalau kita punya theta AB bisa kita tulis sebagai theta A dikali theta B. Karena theta B-nya itu sama dengan 0, maka theta A dikali 0. Nah, karena si tetanya juga bukan theta. Karena R2-nya juga sebagai gelanggang, karena kita sedang membahas homomorfisme gelanggang, artinya domain dan kodomainnya gelanggang ya. Karena R2-nya gelanggang dan ini terjadi di R2 kan gitu ya, di kodomain, maka theta A dikali 0 itu kan sama dengan 0 R2 ya. Artinya theta AB itu sama dengan 0 R2 gitu. Theta AB sama dengan 0 R2. Maka AB anggota inti theta, karena AB juga ternyata dipetakan ke 0 R2. Maka AB A kali B gitu ya, anggota inti theta. Nah, seperti itu. Oke. Saya pikir cukup sampai di situ dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh nanti langsung hubungi saya. Kita tutup pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.